Pernah nggak sih kalian punya dua pekerjaan yang harus dikerjakan berurutan? Misalnya, pertama, kamu membeli baju, lalu setelah itu kamu memberikan diskon pada harga baju tersebut. Nah, dalam matematika ada konsep yang mirip dengan ini, namanya fungsi komposisi. Fungsi atau lebih, di mana output dari fungsi pertama menjadi input. Untuk fungsi kedua, kita akan bahas tuntas apa itu fungsi komposisi, notasi, cara menghitungnya, dan tentu saja kita akan kerjakan 5 contoh soal bersama-sama. Yuk, simak baik-baik. Jadi, apa sih definisi resminya? Fungsi komposisi dinotasikan sebagai f bunderan Gx, dibaca f bunderan dari G dari X, artinya kita memasukkan fungsi Gx ke dalam fungsi fx. Rumus dasarnya adalah f bunderan Gx sama dengan f dalam kurung Gx. Perhatikan baik-baik, ini artinya setiap variabel x yang ada di fungsi f kita ganti dengan seluruh fungsi g, yaitu Gx. Ada juga komposisi sebaliknya, G bunderan f x yang artinya G dalam kurung fx, jadi kita masukkan fungsi f ke dalam fungsi G. Ingat ya, f bunderan G x itu beda dengan G bunderan fx. Kita akan lihat nanti di contoh soalnya ya. Langkah-langkah mengerjakan fungsi komposisi. Oke, biar gak bingung, ini dia langkah-langkah mudah untuk menghitung f bunderan Gx. Langkah 1, tulis ulang fungsi luar. Pertama, tulis kembali fungsi luarnya, dalam hal ini fungsi fx. Langkah kedua, substitusi. Ganti setiap variabel x pada fungsi luar fx tadi dengan seluruh fungsi dalam, yaitu Gx. Ini langkah yang paling krusial, jangan sampai ada yang terlewat ya, apalagi tanda kurungnya. Langkah ketiga, sederhanakan. Terakhir, lakukan operasi aljabar untuk menyederhanakan hasilnya. Kalau bisa dikalikan, kalau bisa dijumlah, hingga didapat bentuk yang paling sederhana. Gampang kan? Sekarang kita langsung praktek ke contoh soalnya. Di contoh soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan x min 3. Tentukan f bunderan gx. Langkah 1, tulis fx sama dengan 2x tambah 1. Langkah kedua, substitusi. Kita ganti x dengan x min 3, jadi f dalam kurung gx sama dengan 2 dalam kurung x min 3 plus 1. Langkah ketiga, sederhanakan 2 dikali x adalah 2x, 2 dikali min 3 adalah min 6, jadi 2x min 6 plus 1 hasilnya adalah 2x min 5. Mudah kan? Di contoh soal yang kedua, diketahui fx sama dengan x pangkat 2 dan gx sama dengan 2x tambah 4. Tentukan f bunderan Gx. Langkah pertama, fx sama dengan x pangkat 2. Langkah kedua, substitusi. Ganti x dengan 2x tambah 4. Jadi f dalam kurung Gx sama dengan 2x tambah 4 pangkat 2. Ingat, ini seluruhnya yang dikuadratkan ya. Langkah ketiga, sederhanakan. 2x tambah 4 pangkat 2 sama dengan 2x tambah 4, 2x tambah 4. Kalikan. 2x kali 2x sama dengan 4x pangkat 2. Dikalikan lagi, 2x dikali 4 sama dengan 8x. 4 dikali 2x sama dengan 8x. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi 4x pangkat 2 plus 8x plus 8x plus 16 itu adalah hasilnya. Di contoh soal yang ketiga, diketahui fx sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Tentukan nilai f bunderan G2. Ada dua cara untuk soal yang seperti ini. Cara yang pertama, cari f bunderan Gx dulu, baru substitusi x sama dengan 2. F bunderan Gx adalah f dalam kurung Gx sama dengan 3x pangkat 2 plus 1 min 2 sama dengan 3x pangkat 2 plus 3 min 2 sama dengan 3x pangkat 2 plus 1. Sekarang substitusi x sama dengan 2. F bunderan G2 sama dengan 3 dalam kurung 2 pangkat 2 plus 1 sama dengan 3 dalam kurung 4 plus 1 sama dengan 12 plus 1 dengan 13. Cara yang kedua adalah kita cari G2 dulu, baru masukkan ke fx. G2 sama dengan dalam kurung 2 pangkat 2 plus 1 sama dengan 4, terus ditambah lagi 4 tambah 1 sama dengan 5. Sekarang kita masukkan hasil ini ke fx, jadi kita cari f5. F5 sama dengan
3 dalam kurung 5 min 2 hasilnya 15. 15 kita kurangi 2 sama dengan 13. Hasilnya sama kan? Pilih cara yang mana menurut kamu lebih mudah. Di contoh soal yang keempat, dengan fungsi yang sama seperti soal yang ketiga, fx sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Sekarang kita coba g bundaran fx untuk membuktikan bahwa hasilnya berbeda ya. G bundaran f, x sama dengan g dalam kurung fx. Sekarang fungsi luarnya adalah gx. Langkah pertama, tulis gx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Langkah kedua, substitusi. Ganti x dengan dalam kurung 3x min 2. Jadi g dalam kurung fx sama dengan 3x min 2 pangkat 2 plus 1. Langkah ketiga, sederhanakan. 3x min 2 pangkat 2 sama dengan 3x min 2 lalu kita hasilkan dengan cara perkalian. 3x dikali 3x sama dengan 9x pangkat 2 min 2 dikali 3x dikali min 2 sama dengan min 6x. Lalu kita kalikan lagi, min 2 dikali 3x sama dengan min 6x. Lalu kita kalikan lagi, min 2 dikali min 2 sama dengan hasilnya plus 4. Lalu kita sederhanakan lagi, 9x pangkat 2 min 6x x dikurang min 6x sama dengan min 12x. Kita tambah 4. Lalu tambahkan 1. 9x pangkat 2 min 12x pangkat 2 plus 4 plus 1 sama dengan 9x pangkat 2 min 12x plus 5. Bandingkan dengan f bundaran gx tadi yang hasilnya 3x pangkat 2 plus 1, jelas berbeda kan? Jadi urutan itu sangat penting dalam komposisi fungsi. Di contoh soal yang kelima, kita menggunakan soal cerita. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk setiap pembelian, dan setelah itu pembeli masih harus membayar pajak sebesar 10%. Jika harga awal sebuah produk adalah X, tentukan model fungsi komposisi untuk menghitung harga akhir. Oke, kita punya dua proses, diskon lalu pajak. Pertama, kita buat fungsinya. Misal fungsi diskon adalah dx dan fungsi pajak adalah px. Fungsi diskon 20% dari harga X, dx sama dengan X min 20%, X sama dengan X min 2, 0,2X, hasilnya 0,8X. Fungsi pajak 10% dari harga Y, PY sama dengan Y plus 10% Y, sama dengan Y plus 0,1Y, hasilnya sama dengan 1,1Y. Kita mau menghitung harga akhir setelah diskon duluan, lalu pajak. Artinya kita masukkan fungsi diskon ke fungsi pajak. Jadi kita cari P ODX, ganti Y pada fungsi pajak dengan DX yaitu 0,8X. Jadi P dalam kurung DX sama dengan 1,1 dikali dalam kurung 0,8X sama dengan 0,88X. Artinya harga akhir yang harus dibayar adalah 88% dari harga awal. Jadi kalau harga awalnya adalah Rp100.000, harga akhirnya tinggal kalikan 0,88. Jadi RP tadi Rp88.000. Fungsi komposisi ini membantu kita untuk memodelkan kejadian nyata. Kesimpulan dan tips. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Mari kita rekap sedikit. Pertama, fungsi komposisi f bundaran gx artinya memasukkan fungsi g ke dalam fungsi f atau f dalam kurung gx. Kedua, ingat selalu langkahnya. Tulis fungsi luar, substitusi dengan fungsi dalam, hati-hati dengan tanda kurung. Lalu sederhanakan. Terakhir, ingat bahwa f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Urusan itu penting. Penutup. Teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang fungsi komposisi. Semoga video ini membantu kalian memahami materinya dengan lebih gampang. Jika ada yang masih bingung, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti saya bantu jawab. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.